Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingga Rosarini dengan NIM 220602889. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagaimana hasil skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa sekolah dasar kelas 4. Disusun oleh saya sendiri, Ingga Rosarini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama yaitu ada Bapak Muhammad Giat Kristiana Esmat MPD. Kemudian dosen pembimbing kedua saya yaitu Bu Susilawati MPD yang telah membimbing saya hingga saya sampai di hasil skripsi saya. Yang pertama, latar belakang. Faktor-faktor yang membuat proses belajar mengajar yang kurang efektif, di mana faktor-faktor ini bisa beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana kegiatan proses belajar dan sistem pembelajaran. Di antaranya, baik itu datang dari faktor guru, faktor siswa, faktor lingkungan, alat pembelajaran, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, dan model pembelajaran juga sangat berpengaruh. Nah, keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah serta faktor lingkungan dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Dengan demikian, proses belajar mengajar memerlukan keseriusan dari guru agar aktivitas peserta didik meningkat dan menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik itu sendiri. Karena sebelum belajar dan setelah belajar, mereka mendapatkan proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan bagaimana keaktifan belajar siswa dan mampu memahami materi itu sendiri. Nah, di mana jika faktor-faktor tersebut mengalami kekurangan, maka proses belajar mengajar itu menjadi kurang efektif, di mana itu dapat berpengaruh kepada konsentrasi siswa, proses belajar, motivasi belajar yang kurang, mengolah bahan ajar yang kurang, siswa kurang berani mengungkapkan ide, dan bagaimana menyimpan perolehan hasil belajar serta menggali hasil belajar mereka yang tersimpan di dalam memori mereka. Kemampuan berprestasi ini merupakan kemampuan hasil kerja di mana setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda, tergantung dengan berbagai faktor yang tersedia. Rasa kepercayaan diri siswa ini menentukan bagaimana keberhasilan siswa. Maka dari itu, penggunaan model pembelajaran dalam proses belajar yang kurang sesuai harus membutuhkan solusi yang berupa salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan proses belajar itu sendiri, yaitu boleh menggunakan model pembelajaran yang berbeda dari yang sebelumnya diajarkan kepada siswa. Nah, model pembelajaran yang tepat ini bagaimana bisa menumbuhkan pemahaman konsep yang mereka tuju itu sendiri. Nah, kemampuan pembelajaran ini dapat diukur dari kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep dalam memecahkan masalah, di mana siswa ini dapat memecahkan masalahnya sendiri, baik itu dalam lingkungan belajar maupun di luar lingkungan belajar, yaitu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ada temuan di mana kurangnya minat dan pemahaman peserta didik di kelas 4, khususnya di SD Negeri 3 Kertajaya, terhadap pembelajaran IPA terkait dengan pemahaman konsep materi gaya pada kelas 4. Pembelajaran IPA atau materi gaya ini di SD Negeri 3 Kertajaya menunjukkan bahwa masih terdapatnya kendala terkait dengan pemahaman konsep dan model pembelajaran. Sebelumnya, pemahaman konsep ini merupakan salah satu target proses belajar yang hendak diraih dalam proses belajar. Pemahaman konsep berarti di mana anak mampu untuk menyerap arti dari sebuah materi atau bahan ajar yang dipelajari. Tetapi temuan ini di SD Negeri 3 Kertajaya di kelas 4, pemahaman konsepnya masih kurang. Maka dari itu, solusi penggunaan model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep dipilih untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA itu sendiri. Maka dari itu, setiap peserta didik mampu bagaimana dapat memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada kesimpulan dan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, serta aktif dan mampu meningkatkan pemahaman
konsep IPA peserta didik itu sendiri. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran materi gaya terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model Discovery Learning di kelas 4 sekolah dasar. Kemudian ada apakah terdapat peningkatan pemahaman konsep IPA menggunakan model Discovery Learning pada materi gaya di kelas 4 sekolah dasar. Kemudian ada yang ketiga, bagaimana respon guru dan siswa terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA materi gaya dengan menggunakan model Discovery Learning di kelas 4 sekolah dasar. Kemudian ada bagaimana kemampuan pemahaman konsep IPA siswa SD kelas 4 setelah mendapatkan pembelajaran atau perlakuan menggunakan model Discovery Learning. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses pembelajaran materi gaya terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model Discovery Learning di kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui adanya peningkatan pemahaman konsep IPA menggunakan model Discovery Learning pada materi gaya di kelas 4 sekolah dasar. Untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA materi gaya dengan menggunakan model Discovery Learning di kelas 4 sekolah dasar. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep IPA siswa SD kelas 4 setelah mendapatkan atau perlakuan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning. Kemudian ada deskripsi teoretis. Yang pertama ada kemampuan pemahaman konsep IPA. Menurut Jihad dan Haris 2013, pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditujukan siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur secara luas, akurat, efisien, dan tepat, di mana pemahaman konsep ini berupa penguasaan sejumlah materi pembelajaran siswa, tidak sekedar mengenal dan mengetahui, tetapi mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti, serta mampu mengaplikasikannya kembali. Deskripsi teoritis yang kedua yaitu ada model Discovery Learning. Menurut Shah 2014, halaman 243 menyatakan bahwa pembelajaran Discovery Learning merupakan pembelajaran yang bahan pelajarannya hanya disajikan sebagian, tidak dalam bentuk yang final. Selebihnya diserahkan kepada siswa untuk mencari dan menemukannya sendiri. Berarti di sini anak dituntut untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian menurut Sani 2015 halaman 97 menyatakan bahwa pembelajaran Discovery Learning merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut pendidik lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik lebih aktif belajar menemukan pengetahuannya sendiri. Kemudian ada penelitian relevan. Yang pertama diambil dari Kenny Rahmadani yang berjudul Pengaruh Model Discovery Learning terhadap Pemahaman Konsep IPA Peserta Didik Kelas 4 SD Negeri 2 Pinang Jaya. Yang kedua ada dari Diana Praviska Sari 2018 yang berjudul Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA Siswa Melalui Model Pembelajaran Discovery Learning. Yang ketiga dari Risna Yulianti 2021 yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Perubahan Wujud Benda Menggunakan Model Discovery Learning pada Pembelajaran IPA di Kelas 4 Sekolah Dasar. Kemudian ada dari Yeni Mulyani 2023 yang berjudul Penggunaan Model Discovery Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Materi Panas dan Perpindahannya pada Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode mixed method, di mana desain penelitian yang digunakan adalah sequential explanatory. Desain ini digunakan karena data didapatkan secara kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penjelasan data kualitatif. Subjek dan lokasi. Subjek dan lokasi dalam penelitian ini yaitu subjek terdiri dari 30 orang siswa yang terdiri dari 14 laki-laki dan 16 perempuan yang bersekolah di kelas 4. Lokasi penelitian berada di SD Negeri 3 Kartajaya, Jalan Usuryadi nomor 59 Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian instrumen penelitian. Di dalam instrumen penelitian, di sini saya menggunakan 4 instrumen. Ini lembar observasi, lembar tes soal, angket, dan wawancara.
Lembar observasi digunakan untuk mengukur proses atau skenario penggunaan model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4. Lembar observasi ini diisi oleh guru kelas 4 dan lembar observasi siswa diisi oleh peneliti sebagai observer. Kemudian ada lembar tes soal. Lembar tes soal digunakan untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian angket. Angket digunakan untuk mengetahui respon guru dan siswa dalam penggunaan model discovery learning untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA. Kemudian yang terakhir ada wawancara, di mana wawancara ini digunakan untuk mengukur respon guru terhadap penggunaan model pembelajaran discovery learning di kelas. Langkah-langkah model discovery learning. Ada 6 langkah bagaimana discovery learning ini diterapkan dalam model pembelajaran di kelas. Yang pertama ada stimulasi atau pemberian rangsangan atau stimulation. Pemberian rangsangan ini biasanya dihadapkan pada suatu pertanyaan, kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan tersebut digeneralisasi agar timbul keinginan siswa untuk menyelidiki sendiri bagaimana masalahnya. Biasanya guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan atau bisa membaca buku atau aktivitas belajar lain yang mengarah pada sebuah permasalahan atau persoalan. Kemudian yang kedua, ada sebuah pertanyaan atau identifikasi masalah. Problem statement. Di mana problem statement ini kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin bagaimana masalah yang bisa relevan dengan bahan pelajaran yang akan mereka pelajari. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk sebuah hipotesis. Yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection. Di dalam pengumpulan data atau data collection biasanya ada eksplorasi berlangsung. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan seperti membaca, mengamati objek, atau menggali pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lakukan yang berkaitan dengan permasalahan. Biasanya atau dengan melakukan uji coba sendiri seperti percobaan atau eksperimen. Dengan demikian, secara tidak sengaja siswa akan dapat mengambil kesimpulan atau menghubungkan satu masalah dengan masalah yang lainnya dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian ada pengolahan data atau data processing. Di data processing, semua informasi hasil temuan mereka yang mereka dapatkan semuanya diolah, diklasifikasikan, dipilah-pilah atau dihitung dengan cara tertentu, kemudian mereka menafsirkan sendiri bagaimana pengolahan datanya. Kemudian siswa mendapat pembuktian secara logis dari hasil eksperimennya. Kemudian yang kelima ada pembuktian atau verification. Di tahap verification, siswa sebelumnya ada temuan, kemudian temuan itu dihubungkan dengan hasil data pengolahan data tersebut. Kemudian pengolahan data tersebut, hasil informasinya dirumuskan terlebih dahulu, kemudian dicek apakah terjawab apa tidak di dalam pembuktian tersebut dengan hipotesis dan eksperimen yang sudah mereka lakukan. Kemudian ada menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Di dalam menarik kesimpulan berarti siswa menarik sebuah kesimpulan besar yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama atas temuan mereka dengan memperhatikan hasil bagaimana pembuktian sebelumnya, apakah berhasil apa tidak, apakah benar apa tidak dengan hipotesis yang atau masalah yang mereka temukan. Nah, berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil mengenai proses pembelajaran materi gaya terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model discovery learning. Hasil proses ini menggunakan data observasi, baik itu data observasi siswa dan observasi guru. Pada hasil observasi siswa di 4 pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4,
mendapat hasil rata-rata temuan dengan nilai 99% dengan interpretasi sangat baik. Pada grafik, selama proses pembelajaran menggunakan Discovery Learning, jumlah rata-rata mengalami peningkatan setiap pertemuannya. Artinya, penerapan model Discovery Learning ini memberikan efektivitas pada kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, didapatkan hasil observasi di mana sebesar 95%. Terdapat satu proses pembelajaran di mana siswa masih kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya, di mana hal ini terjadi karena siswa kurang biasa untuk diajak mengemukakan pendapatnya secara percaya diri di depan kelas. Kemudian di pertemuan 2, 3, dan 4 mendapatkan hasil rata-rata pertemuan 100%, di mana semua model pembelajaran dan sintak pembelajaran itu diterapkan. Selanjutnya, pada hasil observasi guru menunjukkan bahwa aktivitas guru selama menggunakan model Discovery Learning, analisis data observasi ini didapat pertemuan 1-4, yaitu pertemuan 2, 3, dan 4 mengalami peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan 1 dengan hasil perolehan 95% karena guru tidak melakukan satu langkah pembelajaran atau tidak melakukan ice breaking. Tetapi pada pertemuan 2, 3, dan 4 termasuk dalam kategori perolehan nilai rata-rata 100%, di mana semua langkah pelajaran dilakukan oleh guru dan masuk dalam kategori sangat baik. Yang kedua, mengenai peningkatan pemahaman konsep IPA menggunakan model Discovery Learning. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA ini didapatkan dari hasil soal tes baik berupa pretest dan posttest. Pretest merupakan soal yang diberikan kepada siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran Discovery Learning. Kemudian pada perolehan posttest di mana sudah diterapkannya model Discovery Learning. Adapun perolehan nilai rata-rata siswa pada pretest yaitu 54,9, sedangkan nilai rata-rata pada nilai posttest yaitu 78,6. Perolehan nilai ini mengalami kenaikan dari nilai pretest dan posttest dengan nilai rata-rata meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa menggunakan model Discovery Learning ini berhasil karena pada data perolehan pretest dan posttest itu meningkat. Kemudian ada analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif statis ini menggunakan SPSS versi 25. Berdasarkan tabel deskriptif statistik di atas, terdapat perolehan nilai rata-rata yang dapat dilihat sama seperti yang tadi, yaitu rata-rata pretest di MEAN 54,93 dan di posttest 78,58 dengan nilai terendah pada pretest yaitu 27 dan nilai terendah pada posttest yaitu 70 dengan nilai maksimum pada pretest 82 dan posttest nilai maksimumnya 95. Terdapat selisih di mana dapat dijadikan kesimpulan ada tidaknya perbedaan kemampuan pada awal pembelajaran dan akhir pembelajaran, atau dengan kata lain sebelum diterapkannya model Discovery Learning dan setelah diterapkannya model Discovery Learning. Perbedaan ini diperlukan uji lain lagi untuk mendukung adanya peningkatan mengenai hasil pembelajaran yang diperoleh menggunakan model Discovery Learning pada materi gaya. Terdapat uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Pada uji normalitas, analisis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk dengan taraf signifikansi 0,05 berdasarkan value yang diperoleh, di mana jika nilai signifikansi lebih dari 0,5 maka data berdistribusi normal, berarti hipotesisnya berasal dari sampel yang berdistribusi normal.
Kemudian jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal dan hipotesisnya berarti data berasal dari sampel yang berdistribusi tidak normal. Pada hasil tabel uji normalitas pada kolom Kolmogorov-Smirnov dan dari pretest diketahui signifikansi pretest 0,200, dinilai signifikansi posttest 0,168. Sedangkan pada kolom Spirowill dengan nilai signifikansi dari hasil pretest 0,774 dan signifikansi nilai posttest 0,444, dapat dihasilkan uji normalitas yang baik dari nilai pretest maupun posttest dari keduanya, di mana hasil signifikansi ini lebih dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, kedua perolehan data tersebut berdistribusi normal. Kemudian ada uji Piret Simple t-test. Simple t-test berdasarkan uji T dengan nilai signifikansi two-tailed 0,000 kurang dari 0,05, yang artinya adanya perbedaan signifikansi antara variabel awal dengan variabel akhir atau antara nilai pretest dan posttest. Ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna terhadap adanya penambahan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA di kelas 4 berhasil diterapkan. Karena jika dilihat dari tabel perhitungan, perolehan nilai rata-rata hasil pretest 23,65 itu adalah sebuah rentang rata-rata di mana adanya peningkatan dari nilai pretest dan posttest. Maka dari itu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA pada kelas 4 sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran discovery learning. Uji yang terakhir yaitu ada uji N-gain. Dengan nilai rata-rata, nilai N-gain yaitu 0,53. N-gain sebesar 0,53 berada pada rentang 0,3 lebih dari gain lebih dari 0,7, di mana tingkat signifikansi gain dinyatakan dalam kategori sedang, atau bisa diartikan bahwa penggunaan model discovery learning diartikan cukup efektif dengan selisih nilai kategori sedang. Pada rumusan masalah ketiga, yaitu pada respon guru dan siswa terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA materi gaya dengan menggunakan model discovery learning. Respon siswa dan guru didapatkan dari hasil angket dan hasil wawancara yang diberikan kepada guru maupun kepada siswa. Angket respon siswa di mana perolehan respon positif lebih tinggi dibandingkan dengan respon negatif, dengan hasil di mana A dan senang ketika belajar materi gaya menggunakan model discovery learning. Pembelajaran menggunakan discovery learning ini membantu siswa dalam memahami, mengelompokkan, melakukan pengamatan dengan baik, juga membantu kepercayaan diri mereka. Ketika pembelajaran dilakukan dengan percobaan, karena meningkatkan kemampuan pemahaman konsep ini berakibat pada long term memory, di mana mereka dapat mengingat materi lebih lama dibandingkan dengan metode yang sebelumnya atau model pembelajaran sebelumnya yang diterapkan, yang hanya model ceramah yang tidak memiliki memori jangka panjang dalam pemahaman materi. Dengan kata lain, di mana respon siswa dan guru terhadap model discovery learning ini sangat baik. Ada perolehan hasil respon siswa, yaitu pernyataan, di mana pernyataan ini ada 25 pernyataan yang diisi oleh siswa. Data dihitung dari 30 orang siswa, perolehan SE sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pada perolehan pernyataan positif, di mana respon sangat setuju dan setuju ini lebih banyak diterapkan atau dipilih oleh siswa.
Kemudian ada pernyataan negatif, kurang setuju dan tidak setuju lebih banyak dipilih oleh mereka. Maka dari itu berarti respon siswa mengenai model pembelajaran Discovery Learning ini sangat baik dan sangat membantu mereka dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan respon guru terhadap pembelajaran model Discovery Learning mengenai pembelajaran didapatkan bahwa respon guru juga sangat baik, di mana guru memahami materi pembelajaran dengan baik. Model pembelajaran Discovery Learning juga mampu meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa yang semula sulit menjadi mudah dan yang tersimpan dalam ingatan siswa dalam jangka waktu yang panjang. Pembelajaran ini juga sangat menarik minat siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik ketika menggunakan model tertentu. Guru juga merasa terbantu dengan adanya model pembelajaran, khususnya model pembelajaran Discovery Learning, di mana proses belajar mengajar lebih terstruktur dan juga dapat mempengaruhi pemahaman siswa dalam memahami materi, pembelajaran, dan mengembangkan kemampuan pemahaman konsep IPA materi gaya. Kemudian pada rumusan masalah terakhir yaitu ada di kemampuan pemahaman konsep IPA siswa sekolah dasar setelah mendapat perlakuan menggunakan pembelajaran model Discovery Learning. Pada hasil analisis, setiap indikator soal yang diberikan kepada siswa dapat disimpulkan beberapa perbedaan dari hasil yang dijawab oleh siswa. Perbedaan tersebut dilihat dari hasil pretest dan posttest. Dari hasil posttest, di mana setelah diberikan treatment atau setelah diberikannya model pembelajaran Discovery Learning, pemahaman konsep IPA siswa menjadi meningkat. Terdapat sebagian besar siswa dapat menjawab soal dengan tepat, baik, dan benar. Namun memang ada beberapa siswa yang masih kurang dalam menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Pemahaman yang diterima oleh siswa berbeda, bagaimana tergantung dengan proses belajar berlangsung dan yang diterima pula oleh siswa tersebut. Apakah pemahaman mampu ditangkap dengan baik oleh siswa atau tidak? Pemahaman ini juga tergantung kepada tingkat konsentrasi dan keaktifan siswa di kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Yang terakhir, sampai pada kesimpulan. Yang pertama, proses yang dilakukan baik dan sesuai dengan sintak pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA kelas 4 sekolah dasar pada pembelajaran setelah menggunakan Discovery Learning. Yang ketiga, respon guru dan siswa sangat baik dalam proses pembelajaran untuk tercapainya kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi gaya menggunakan model Discovery Learning. Yang terakhir, yang keempat, kemampuan pemahaman konsep setelah mendapatkan pembelajaran adalah di mana kemampuan peserta didik mengalami peningkatan, di mana dapat dilihat dari soal sebelum digunakannya model Discovery Learning dengan setelah digunakannya model Discovery Learning, atau setelah mendapatkan treatment menggunakan model pembelajaran. Keberhasilan dapat dilihat dari jawaban dan nilai hasil pretest dan hasil posttest dengan nilai yang meningkat. Terima kasih, sekian dari saya, Ingga Rosarini, 220602889, PGSD IKIP Siliwangi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.